Perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan telah ada sejak zaman kolonial Belanda menguasai Indonesia. Pada tahun 1854 beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten. Tetapi, hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian pada tahun yang sama lahir Sekolah Bumiputera, yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung seperlunya serta hanya mendidik orang-orang pembantu dalam, untuk mendukung usaha dagang kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda juga memberikan kelonggaran kepada para calon dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal itu dilakukan untuk menangani wabah cacar. Pemerintah khawatir angka kematian penduduk yang tinggi akan berdampak pada hasil panen perkebunannya. Sulitnya mendapatkan tenaga medis, serta mahalnya biaya mendatangkan tenaga medis dari Belanda, juga menjadi alasan dicetuskannya gagasan mendidik pemuda Bumiputera untuk menangani masalah kesehatan tersebut. Pada tahun 1920 lahir cita-cita baru perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922 Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta sebagai tanda gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman siswa didirikan untuk memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi para pribumi jelata Indonesia, seperti yang dimiliki para priai ataupun orang-orang Belanda. Pendidikan setelah kemerdekaan dimulai dari sudah mulai banyak didirikan sekolah, kemudian sering terjadinya penyempurnaan dan pergantian kurikulum, namun guru masih membatasi peserta didik mempelajari hal-hal tertentu, dan guru hanya fokus menyelesaikan materi tanpa memikirkan pemahaman materi peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk belenggu pendidikan. Apa solusi untuk melepaskan belenggu tersebut? Solusi untuk mengatasinya yaitu dengan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, sehingga pendidik dapat memfasilitasi peserta didik untuk bebas mengembangkan minat dan bakatnya. Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim pada tahun 2020, terinspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 sistem persekolahan, yang bertumpu pada 3 gagasan utama, yaitu Taman Siswa, Pamong, dan Among, dalam proses pengajaran dan pembelajaran peserta didik. Taman identik dengan tempat bermain, yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan untuk pengunjung. Jadi, Taman Siswa adalah sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk peserta didik, di mana peserta didik diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka, yang dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar peserta didik oleh pendidik sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik. Among menitikberatkan peserta didik sebagai target utama, serta prioritas utama yang harus dilayani, dan pengajar yang berfungsi sebagai fasilitator, menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Selain itu prinsip Among didasarkan atas 2 hal. Yang pertama, kemerdekaan peserta didik untuk belajar. Kedua, belajar yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan peserta didik yang secara alamiah terbentuk. Pamong dianalogikan sebagai petani yang menanam padi. Petani tidak dapat menentukan ke arah mana padi akan tumbuh. Dalam hal ini,
Tugas pengajar, baik dalam prinsip Among atau Pamong, lebih untuk memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik, serta memberikan dukungan yang diperlukan terhadap perkembangan peserta didik, tanpa mengurangi keinginan peserta didik dalam tumbuh dan berkembang. Dukungan pelajar lebih dilakukan melalui dukungan psikologis, meliputi memberikan motivasi, inspirasi, dan menyediakan kondisi yang diperlukan peserta didik untuk bisa berpikir kritis secara mandiri dalam proses mereka belajar. Namun, pendidik juga harus berperan aktif ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam proses belajar.